Salam sejahtera dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini, 31 Mei 2020, merupakan minggu ke-11 dari ibadah online yang sudah kita jalani. Hari-hari yang tidak mudah bagi kita semua, namun hanya berkat kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, kita dimampukan bahkan mendapat kekuatan senantiasa. Berikut beberapa info penting yang akan kita simak bersama. Minggu depan, 7 Juni 2020, adalah minggu pertama kita akan kembali menyatukan hati dalam pelaksanaan perjamuan suci. Persiapkan roti dan anggur perjamuan untuk keluarga di masing-masing rumah kita. Persiapkan pula hati dan diri kita. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai, yuk berpetualang asik dengan Kak Titin, Kak David, dan Kimut di ibadah Nambah online Minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @nambahkc jam 11 siang. Jangan lupa ikuti terus update gereja anak Nambah di Facebook Nambah Kids New. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwandi, atau dengan scan QR kode berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 di lobi pintu utama gereja. Aksi sosial bagi jemaat yang membutuhkan terus berjalan dan semoga menjadi berkat serta kepanjangan tangan Tuhan. Teruslah berdoa bagi Indonesia yang kita cintai agar Tuhan bekerja bagi setiap penduduk negeri ini dan namanya dimuliakan. Mari bersiap dengan semangat bahwa Roh Kudus yang diberikan sebagai penghibur dan penolong akan bekerja dalam hidup kita. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita datang menyembah Tuhan dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita dimanapun kita berada. Sekalipun mungkin kita di rumah melihat tayangan ini, mari datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini hidupku. Aku rindu bersekutu denganmu. Aku rindu kepada Engkau Tuhan, tempat aku berdiam. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah kami. Mari datang bawa pujian penyembahanmu. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sangat baik, Kau amat baik. Besar anugerah-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Yesus. Terima kasih, kami bersyukur Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami.
Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biar pagi hari ini Tuhan kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Karena kami datang dengan haus dan lapar kepadamu. Dan kami percaya kami akan dipuaskan. Lewat pujian, lewat kebenaran firman-Mu. Kami orang-orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini ibadah kami. Biar sukacita Tuhan penuhi tempat ini, penuhi hati kami, penuhi rumah kami, penuhi dimanapun kami berada. Sukacita Tuhan menyertai hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami siap tinggikan Engkau Tuhan, Raja kami, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara kita bertepuk tangan bagi Tuhan Allah dan Raja kita. Dalam buku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Katakan sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Amin. Haleluya. Janjimu yang telah menuliskan bukunya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mari umat Tuhan bersukacita karena Tuhan. Di saat kita bersukacita maka disitulah letak kekuatan kita. Amin. Haleluya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan
itu kami mau bersorak terus. Karena Engkau dahsyat dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan, amin. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita perkatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey! Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami lebih dari pemenang. Kami kuat. Kami kuat karena Tuhan. Yes Tuhan. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Karena Roh-Mu yang kudus ada dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini biar terus Kau alirkan Tuhan bagi gereja-Mu. Roh Kudus mengalir terus dalam hidup mereka. Hidup kami semua sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan yang kami sembah Tuhan yang dahsyat. Yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan kami hebat. Tuhan kami dahsyat. Tuhan kami perkasa. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamaah
berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Ku menyembah-Mu. Mari lebih lagi bawa pujian-Mu di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Oh, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu
kasih. Kami percaya Roh-Mu yang kudus itu melayang-layang di atas kami. Oh Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kami perlu kekuatan yang daripada Engkau. Kami tidak berdaya tanpa Engkau. Dan di hari Minggu ini ketika kami memperingati kepenuhan Roh Kudus Pentakosta, Tuhan, kami merindukan Roh-Mu. Penuhi kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan. Perbarui kami Tuhan. Terima kasih. Biar mujizat-Mu terjadi di tempat yang terdalam di dalam hati kami. Bekerjalah Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati yang terbaik untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita memperingati Roh Kudus yang dicurahkan ke atas gereja Tuhan. Karena itu kita mau melihat bagaimana Tuhan menghendaki gereja yang sesuai dengan Roh Kudus. Church of the Holy Spirit. Roh Kudus yang berkuasa atas gerejanya. Dan ketika kita lihat di awal mula, pada waktu Tuhan memerintahkan murid-muridnya, kamu jangan pergi dari Yerusalem, tapi kamu harus diam. Tunggu sampai kamu menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi gereja awal, gereja mula-mula mereka harus menunggu baptisan Roh Kudus. Dan saya percaya ketika mereka menunggu, mereka berdoa bersama. Menyatukan hati, satu hati. Di situ ketika mereka berdoa, Tuhan mengerjakan hati mereka. Ketika mereka bersama-sama berdoa, saya percaya Tuhan membereskan hati mereka sampai murid-murid itu siap menerima anggur yang baru itu dicurahkan. Nah, kita saat ini di akhir zaman, di akhir di mana gereja Tuhan akan dimurnikan, disempurnakan. Kita pun menunggu Roh Kudus. Dan sebelum rohnya itu dicurahkan, maka Tuhan akan melihat kantong anggur kita. Apakah kantong anggur kita ini perlu diperbarui? Karena kalau tidak diperbarui, maka ketika pencurahan itu datang, kantongnya robek. Anggur yang baru akan dicurahkan di dalam kantong yang baru. Nah, inilah saat dimana gereja Tuhan perlu memperbarui kantong hati yang baru. Dan saya percaya dengan waktu-waktu yang kita alami saat ini, Tuhan ingin kita diam, berhenti, dan membiarkan Tuhan memurnikan seluruh kehidupan kita, hati kita yang terdalam. Dan inilah saat dimana saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita mau bersiap-siap. Bersiaplah untuk bertemu dengan Tuhanmu. Prepare to meet your God. Dan kalau kita tahu siapa Tuhan kita itu hakim yang adil, maka Tuhan tolong kita semua perlu mempersiapkan dengan baik-baik. Dan inilah satu panggilan untuk bertobat. Dan saudara perlu tahu ketika Tuhan memperdengarkan suara, ayo kembali, ayo perbaiki hatimu. Kenapa? Kenapa tujuan Tuhan? Tuhan mau engkau menang. Dan pada akhirnya Tuhan mau kita bersama-sama bersatu dengan Tuhan. Inilah tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan panggil-panggil, ayo bertobat, ayo beresin hidupmu. Karena Tuhan punya rencana yang terbaik, yaitu Dia ingin engkau selamat.
So, ini bukan impossible, tapi possible. I am possible with God. Karena Tuhan yang merencanakan untuk saudara dan saya menang. Nah, di zaman akhir dari gereja ini, saudara, ketika kita menantikan Roh Kudus sampai kita bertemu, kita ingin melihat apa yang Tuhan ingin pertunjukkan kepada kita gerejanya. Mari kita baca dari kitab Wahyu, pasal yang pertama, di mana Rasul Yohanes melihat Tuhan Yesus datang kepada dia. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan sebagai pewahyuan kepada gereja di zaman akhir. Mari kita baca dari Wahyu pertama, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang, maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu, 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Ya, jadi ketika kita sedang menantikan Tuhan, kita melihat bahwa hadirat Tuhan, Yohanes sedang di dalam roh. Di ayat yang ke-10, dia di dalam roh, dan kemudian dibawalah Yohanes ini oleh Roh Kudus, dan dia melihat Yesus. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes ini bukan Yesus yang dia kenal selama Yohanes berada di dunia, tetapi apa yang dia lihat ketika dia melihat Yesus, yang dia lihat sesuatu yang membuat hatinya gentar, gemetar, takut. Sampai dia jatuh seperti orang yang mati. Karena ada ketakutan. Kenapa kok takut, saudara? Karena ketika dia melihat Tuhan, Tuhan itu datang dengan kuasanya. Tuhan dengan kuasanya yang besar. Itu seperti sebuah reaktor nuklir, tenaga yang besar. Kuasa Tuhan. Dan Yohanes melihat bahwa Yesus yang dia lihat itu berjalan di atas 7 kaki dian emas yang menggambarkan 7 gereja. Tuhan Yesus berada di atas gerejanya, dia berjalan dan dia melihat setiap keadaan gerejanya, dia tahu dengan pasti. Dan Tuhan memakai jubah dengan tali emas di dadanya. Kepala dan rambutnya putih. Sayang gambar yang ini saudara tidak bisa melihat, saya beri gambar yang lain tapi mungkin tidak bisa keluar dengan jelas. Kepala dan rambutnya putih, matanya seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga yang ada di perapian. Dan suaranya seperti desau air bah, suara air yang banyak, air yang besar. Yang ketika orang Israel mendengar, mereka berkata, "Oh, Tuhan ini bergemuruh." The Lord thunders. Saudara baca berkali-kali dalam kitab nabi-nabi, Tuhan itu thunders. Suara Tuhan itu dahsyat.
Dan di tangannya dia pegang 7 bintang yang merupakan 7 malaikat. Malaikat bisa merupakan gambaran malaikat atau bisa gambaran orang yang diutus oleh Tuhan, mungkin pemimpin daripada gereja di daerah itu. Dan dari mulutnya keluarlah pedang yang tajam, perkataan Tuhan tajam bermata 2, wajahnya bersinar terang seperti matahari. Dan dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Saudara, kita sekarang menantikan Roh Kudus bukan di awal, tapi sekarang kita menantikan di akhir. Pencurahan Roh Kudus yang akan terjadi dahsyat sesuai dengan janji Tuhan. Aku akan mencurahkan Rohku. Dan inilah saat-saat di mana saudara dan saya bersiap. Surga sedang melihat siapa orang-orang yang hatinya mau mendengar panggilan Tuhan. Siapa orang-orang yang mau merespon dengan panggilan Tuhan. Dan orang-orang yang mau merespon itulah orang yang ditandai oleh Tuhan untuk dipakai dengan dahsyat di waktu-waktu yang akhir ini. Dan dia berkata, aku yang hidup. Aku dulu mati tapi lihat sekarang aku hidup selama-lamanya. Aku punya kunci atas alam maut dan kematian. Dan inilah Tuhan kita. Dan ketika saudara lihat kaki Dian. Kalau saudara lihat gambaran kaki Dian ya, itu punya cabangnya ada 7. 3 kanan, 3 kiri. Tengah 1. Dan ini menggambarkan juga 7 jemaat. Tuhan mengirim surat kepada 7 jemaat. Kaki Dian ini adalah gambaran gereja. Gereja harus bersinar. Memberikan sinar, menerangi dunia. Dan saya percaya apa yang diberikan surat kepada jemaat-jemaat ini memang kita bisa melihat ini sesuai dengan perkembangan dari waktu ke waktu gereja Tuhan. Oh, gereja ini pada waktu ini perlu ini, gereja ini pada waktu ini perlu ini. Tapi saya percaya juga surat ke-7 surat ini merupakan juga satu panggilan bagi kita. Jadi kita sebagai gereja di zaman akhir kita bukan hanya mau kita mah gereja Laodikia. Kita cuma perlu bertobat dari apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat Laodikia. Tapi saya percaya bukan hanya satu jemaat. Kita semua perlu belajar dari ke-7 jemaat yang Tuhan berikan pesan. Supaya kita sebagai kaki Dian bercabang 7 dimurnikan sesuai dengan janji Tuhan. Nah, karena itu mari kita mau melihat. Kita akan lihat dari Wahyu pasal yang kedua sampai yang ketiga. Tapi kita tidak akan baca semuanya. Kita lihat apakah pesan Tuhan yang dia berikan kepada 7 jemaat ini yang ada di Asia. Ini bukan hanya untuk jemaat yang di Asia, tapi untuk gereja Tuhan. Tuhan sedang akan memulihkan. Yang pertama kita melihat bahwa surat dikirim kepada jemaat yang ada di Efesus. Dan saudara lihat dari setiap surat ini Tuhan menyatakan manifestasi karakter Tuhan. Siapakah karakter Tuhan yang dinyatakan kepada jemaat Efesus? Tuhan yang memegang 7 bintang dan 7 kaki Dian. Di tangan Tuhan ada ke-7 bintang, malaikat, atau pelayan pemimpin Tuhan yang diutus oleh Tuhan dan dia berjalan di atas kaki Dian. Jadi Tuhan berkuasa atas gerejanya. Dia berjalan di atas kaki Dian dan Tuhan memegang pemimpin. Tuhan memegang hamba-hamba yang diutus. Juga malaikat-malaikat yang diutus. Dan dikatakan kepada jemaat Efesus Tuhan berkata, aku tahu Tuhan mengenal semua perbuatan kita. Tidak ada perbuatan kasih kita yang terlewatkan di hadapan Tuhan. Pelayanan sekecil apapun, mau di gereja, mau di rumah,
mau di tempat kerja, dimanapun Tuhan melihat. Aku tahu perbuatanmu, aku tahu engkau bekerja keras, aku tahu engkau tekun, aku tahu engkau enggak suka dengan yang jahat. Bahkan engkau menguji orang-orang yang mengatakan, oh aku ini diutus Tuhan, aku rasul. Engkau menguji mereka dan menemukan mereka bukan seperti demikian. Tapi di tengah-tengah semua yang dilakukan, pekerjaan yang baik, Tuhan berkata, engkau sudah jatuh. Jatuh karena meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah, biarlah saat ini Roh Kudus menyelidiki hati saudara dan saya. Apakah kita melayani Tuhan? Apakah kita beribadah tanpa kasih semula? Saya rasa yang bisa menjawab hatimu. Engkau tahu di tempat yang terdalam, walaupun semua orang lihat di luar bagus, di dalam hatimu engkau tahu sedalam-dalamnya. Ada enggak kasih? Bagi Tuhan percuma kalau engkau tidak mengasihi Dia. Sedangkan kau mengerjakan segala sesuatu. Berjerih lelah. Tuhan katakan sekarang kepada saudara dan saya, perbaiki hatimu. Justru apa yang orang tidak lihat, disitulah kehidupan yang sesungguhnya. Stop pakai topeng dalam kehidupanmu. Tinggalkan. Karena Tuhan menyelidiki sampai ke dalam hati. Dan kepada jemaat ini Tuhan berkata, kalau engkau tidak bertobat, kalau engkau tidak mau kembali mengambil kasih yang mula-mula, kaki Dian itu, kehidupan itu, sinar Tuhan itu akan diambil dari kehidupanmu. Tuhan tahu ini yang Tuhan katakan nomor 1. Dari 7 ini nomor 1. Karena ini sangat-sangat penting. Karena tanpa kasih tidak mungkin engkau akan makan dari pohon kehidupan. Dengan kata lain, tidak ada hidup kekal di dalam hidupmu. Biar saudara dan saya tahu jeritan Tuhan. Tuhan gak mau engkau binasa. Tuhan gak mau engkau sudah berjerih lelah bagi Dia. Tapi akhirnya no life. Tuhan gak minta banyak. Tuhan minta kasih. Yang kedua, kepada jemaat di Smyrna. Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan dirinya, aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku dulu mati, tapi aku sekarang sudah hidup. Dan Smyrna ini mempunyai arti mur, penderitaan. Yesus ketika Dia berkata, aku yang awal dan yang akhir.
Tuhan berkata, biarlah ketika engkau mengawali kehidupanmu bersama dengan Tuhan, biarlah engkau pun mengakhiri juga bersama dengan Tuhan. Nah, kadang-kadang mengakhiri dengan baik justru lebih susah, betul saudara? To maintain itu susah. Untuk terus punya api gak gampang. Untuk terus setia gak gampang. Banyak orang yang mengalami, mereka mulai dengan baik pergi ke gereja, masuk ke gereja melihat teman-teman, loh kok malah orang Kristen kok begini, loh kok malah pemimpinku kok begini, lah itu malah begini. Mereka jadi patah semangat, sakit hati. Lah sama aja, udah gak usah. Nah justru mengakhiri dengan baik. Tuhan berkata kesetiaan itu penting. Barang siapa yang setia itu yang sampai akhir. Dan kepada orang-orang yang di Smyrna dikatakan jangan takut. Walaupun kamu harus menderita. Untuk Anda setia, enggak gampang saudara. Coba saudara bayangkan saudara berada di satu gereja selama hidupmu. Dan kami bersyukur kita punya teman-teman yang banyak seperti itu. Tetapi untuk tetap di satu tempat, saudara akan menghadapi gesekan-gesekan. Betul? Masalah-masalah. Wah, omongannya teman ini enggak enak. Omongannya pemimpin itu enggak enak. Kalau mau sih saudara pindah aja ke tempat lain. Ketika engkau mau setia, maka harus mau menderita. Demikian juga dengan Tuhan. Kita mau mengikut Tuhan, maka harus mau menderita. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Dan kepada jemaat di Smyrna, di tempat ini ada seorang murid daripada Rasul Yohanes, Polikarpus. Dia menjadi satu pemimpin di Smyrna. Dan apa yang terjadi? Satu malam dia bermimpi, dia tidur, bantalnya tuh kena api, kebakaran. Dia merasa mendapat pesan, wah ini saya akan dibakar. Dan sungguh itu yang terjadi saudara. Tapi Tuhan memberikan pesan. Walaupun harus melewati api. Tuhan berkata tidak satu helai rambutmu jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan begitu menghitung rambutmu, apalagi hidupmu jauh lebih berharga. Kalaupun engkau harus melalui api, Tuhan yang bersama dengan engkau. Dia yang memegang hidupmu. Jangan takut walaupun melewati kematian. Karena Tuhan berkata, aku yang dulu mati, aku sekarang sudah hidup kembali. Dan bahkan Tuhan memberitahu bahwa iblis akan melemparkan beberapa dari mereka ke dalam penjara. Engkau akan diuji untuk 10 hari. Jadi ada saatnya ujian-ujian itu akan datang, penderitaan, masalah hidup, tekanan, semuanya dengan tujuan menguji kita. Tetapi ujian ini ada waktunya di mana ujian, penderitaan, cobaan akan berakhir. Dan Tuhan menjanjikan siapa yang menang, dia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Ada kematian yang kedua yang jauh lebih mengerikan. Karena ini merupakan kematian yang kekal selama-lamanya. Kematian yang bukan hanya 1000 tahun. 1 juta tahun. 1 miliar tahun. Terus tidak ada henti. Tuhan berkata jangan takut. Karena aku memegang kunci kehidupan. Yang ketiga, Tuhan
memperingatkan kepada kita untuk kita menyelidiki hati kita melalui surat yang ditujukan kepada jemaat di Pergamum. Tuhan berkata, Tuhan itu yang punya pedang yang tajam bermata dua. Di mulut Tuhan ada pedang. Setiap kali Tuhan ngomong, Tuhan tidak pernah ngomong guyonan-guyonan yang tidak ada arahnya. No, karena setiap perkataan Tuhan itu pedang. Karena itu kita pun harus berhati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Secepat mungkin Anda menyadari engkau berkata salah, secepat itu engkau harus bertobat. Minta ampun kepada Tuhan. Dan kepada jemaat di Pergamum dikatakan, aku tahu Tuhan berkata, di mana engkau diam, di tempat di mana tahta daripada setan. Tapi di tempat yang begitu gelap, engkau tetap memegang namaku. Jadi di tempat Pergamum ini diketahui bahwa memang ada satu kuil yang besar penyembahan berhala di situ. Tapi Tuhan berkata, bukan karena itu, tapi Tuhan berkata, aku punya beberapa hal yang kamu harus bertobat. Karena apa? Ajaran sesat. Dikatakan, tolong dibacakan ayat 14 dan 15. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Ya, jadi ajaran sesat yang ada di sini yaitu mereka ada batu sandungan, ya seperti Balaam ini waktu dia dipanggil, gimana nih caranya mengalahkan umat Tuhan? Balaam bilang, gak mungkin, ini umat Tuhan, mereka berjalan dengan Tuhan, siapapun yang melawan Israel pasti kalah. Tapi kemudian Balaam berkata, tapi mereka bisa dikalahkan kalau kita masuk dengan batu sandungan. Nggak bisa frontal, tapi dikasih batu supaya kesandung. Batunya bukan besar, batu yang menjadi tersandung itu adalah batu yang kecil. Nah, jadi ketika umat Israel mulai kompromi. Oh, nggak apa-apa, aku cinta kok sama cewek ini sudah kekasihku. Kompromi, maka mereka mulai dibelokkan kepada penyembahan berhala. Dikatakan kepada perbuatan zina dan kepada memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apa artinya makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Di dalam surat Korintus Paulus menerangkan, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala berarti kita masuk dalam persekutuan sehidangan, semeja dengan berhala. Kalau kita makan perjamuan Tuhan berarti kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau kita makan makanannya berhala yang dipersembahkan kepada berhala, kita masuk dengan bersekutu dengan berhala. Ini yang menjadi arti. Artinya kita mulai kompromi dalam hidup kita. Wah, gak apa-apa lah. Gak apa-apa kok, ini cuman kadang saudara, ajaran sesat itu mereka akan mengemas begitu baik, kelihatannya bagus. Demikian juga dengan uang palsu. Mereka tidak akan buat uang yang aneh-aneh, kelihatan palsu. Uang palsu akan kelihatan hampir sama dengan yang asli. Seseorang bisa jatuh ke dalam ajaran sesat karena kompromi dengan hal kecil. Mungkin pengajarannya yang lain-lain bagus, tapi ada satu hal pengajaran yang tidak benar.
Hati-hati saudara. Semuanya bagus, ada satu distorsi. Bahaya. Bagaimana saudara mengenali yang palsu? Dengan tahu ciri-ciri yang benar itu seperti apa. Baru saudara tahu, oh loh ini kok begini. Jadi kenalah firman. Jadi ajaran sesat mungkin kita berkata, oh aku tidak. Saya rasa kita mulai melihat, kita perlu menguji diri kita. Apakah aku mulai berkompromi dengan dunia? Dimulai dari kompromi dengan hal-hal kecil. Saudara, awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Apa yang kamu percaya? Apa yang kamu ikuti? Dan Tuhan berkata, kalau kamu tidak bertobat, pedang yang ada di mulut Tuhan akan memerangi. Tapi kalau bertobat, berbalik, kembali kepada the full gospel. Mungkin kita hanya berkata, wah aku tidak mau menderita. Ngikut Tuhan kan berkat. Nah itu bukan full gospel. Ajaran Tuhan yang sepenuh ini yang perlu kita ikuti. Dan Tuhan berkata siapa yang menang dia akan mendapat mana, makanan, roti yang tersembunyi. Tuhan akan berikan hal-hal rema-rema yang dari firman-Nya. Dan dikatakan akan diberikan batu putih dengan nama yang baru. Pada zaman dahulu ketika ada perlombaan olimpik, maka mereka akan memberikan hadiah kepada yang menang, sebuah batu putih. Ya, tapi Tuhan mengatakan ini siapa yang menang, aku akan berikan batu putih dengan nama yang baru. Aku tuliskan di situ. Dan kemudian Tuhan bergerak lagi kepada jemaat Tiatira. Ternyata di dalam jemaat ini Tuhan juga melihat ada satu ajaran sesat yang luar biasa yang kelihatannya seperti oke. Saudara lihat, Tuhan menunjukkan dirinya sebagai anak Allah yang mempunyai mata seperti nyala api. Kakinya seperti tembaga yang bernyala-nyala. Api Tuhan datang. Api Tuhan datang di dalam matanya yang melihat sampai ke dalam. Di dalam kakinya yang akan menginjak-injak segala perbuatan yang tidak sesuai dengan api Tuhan. Apa yang tidak akan hangus oleh api? Ketika saudara mengalami banjir, mungkin barang-barang saudara masih bisa diselamatkan. Tapi ketika saudara mengalami api, semua habis. Dikatakan di dalam jemaat Tiatira, Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu engkau punya kasih, engkau punya iman, engkau punya pelayanan dan engkau tekun. Wow, saudara ini gak main-main saudara. Ini jemaat yang punya kasih, punya iman, pelayanannya tekun. Bahkan dikatakan perbuatan yang ini sekarang lebih besar daripada perbuatan yang awal. Tetapi Tuhan berkata ada sesuatu di dalam engkau yang aku tidak bisa tolerir. Tuhan berkata engkau menerima wanita Isabel. Yang memanggil dirinya sebagai nabi. Wah ini berarti dia sebut hamba Tuhan. Tapi rohnya bukan roh kebenaran. Bukan roh kudus. Tapi rohnya roh Isabel. Jadi perhatikan saudara, roh Isabel bukan hanya wanita. Ini bisa merasuki siapa saja. Apa yang dimaksud dengan roh Isabel? Roh Isabel ini menggambarkan penyembahan kepada Baal. False worship. Nah Tuhan berkata, aku tahu kamu punya kasih, kamu punya iman. Loh ini orang beriman saudara. Ini bukan penyembah-penyembah Baal, ini orang beriman. Ini gereja Tuhan yang melakukan perbuatan yang dahsyat.
Tapi dikatakan di dalammu itu kamu menyembah berhala. Dari luar kok kelihatan seperti jemaat yang hebat. Tapi di dalammu, roh yang di dalam, engkau menyembah dirimu sendiri. Apa itu roh Isabel? Roh Isabel, sudah ingat Isabel, istri daripada Raja Ahab. Itu roh yang melawan otoritas. Dia nggak tunduk sama suaminya, malah dia mengatur, nyetir suaminya. Rajanya disetir sama Isabel. Dia melawan otoritas. Dan ini yang kita lihat dunia kita sekarang. Otoritas Tuhan semuanya keliru. Mereka bilang kita buat undang-undang yang baru. Keluarga bukan seperti ini. Keluarga ini seperti ini. Apapun boleh atas nama kasih. Mereka menolak otoritas Tuhan. Ini sekarang banyak sekali roh ini saudara. Dan roh ini, roh Isabel, dia akan pakai manipulasi. Untuk mendapatkan yang diinginkan. Hati-hati saudara, kita bisa jadi orang beriman, kita bisa jadi orang yang cinta Tuhan. Tapi kita suka manipulasi. Demi mendapatkan tujuan kita. Apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia caranya gimana? Nabal harus mati karena dia kepengen. Suaminya kepengen ladangnya Nabal. Apapun caranya ditempuh. Pokoknya keinginanku. Caranya gimana? Urusan belakang. Manipulasi. Dan dia menghalalkan segala cara. Dan Isabel, seorang wanita, dia bisa pelihara 400 imam-imam Baal. Dia penyokong terbesar untuk penyembahan berhala kepada Baal. Jadi ada satu penyembahan yang palsu. Ingat-ingat tadi saudara, ini gereja. Ini orang yang cinta Tuhan. Mereka pikir mereka menyembah Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, lihat itu penyembahan yang palsu. Kenapa palsu? Karena roh yang di dalam bukan roh yang daripadaku, kata Tuhan. Dan bahkan roh Isabel ini akan berusaha membunuh suara Tuhan. Suara Tuhan yang dibawa oleh Nabi Elia. Dia berusaha, no, don't speak. Jangan kamu berkata-kata, jangan kamu berani mendirikan yang benar. Mendirikan altar penyembahan yang benar. Berani-berani, aku bunuh kau. Ya dia kejar, dia bunuh suara Tuhan, dia lawan. Dan dia pakai kontrol, dia pakai intimidasi. Dia mengeluarkan intimidasi. Kalau kamu tidak ikut aku, lihat ya. Lihat nanti kepalamu hilang, dia katakan pada Elia. Dan sungguh ini harus membuat saudara dan saya melihat masing-masing semua kita, masing-masing ke dalam hati kita. Apakah kita menyembah Tuhan, tetapi yang terjadi adalah penyembahan yang palsu. Kita mau diberkati, pokoknya caranya gimana harus diberkati. Ya udah, kalau perlu berdoa ya berdoa, kasih perpuluhan, tapi asal aku diberkati. Kalau kita mengalami yang gak enak, kita ngomong, Tuhan ini gimana sih? Aku sudah baik, aku sudah gini-gini. Kenapa kok aku ngalami yang gak enak? Dan ketika kita juga memberontak dengan otoritas yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Hati-hati. Roh Isabel bisa masuk di dalam kehidupanmu. Dan Tuhan berkata di dalam anugerahnya. Tuhan berkata, aku memberikan waktu kepada dia untuk bertobat. Gereja Tuhan, biar engkau mendengar. Saat ini ketika Tuhan berkata, aku berikan kamu waktu. Bertobat. Jangan engkau mempertahankan, no
benar, aku sudah kudus. Tapi biarkan kau buka hatimu Tuhan, Roh Kudus. Biar engkau sebagai pelita Tuhan yang menyelidiki hatiku. Adakah hal-hal yang tidak benar di dalam hidupku? Dan Tuhan berkata, aku akan taruh dia di ranjang orang sakit. Supaya bertobat. Anugerah Tuhan itu membawa pertobatan. Dan orang-orang yang melakukan perzinahan dengan dia akan masuk dalam kesusahan yang besar. Saudara perhatikan, ini gereja rohani. Jadi ini berbicara tentang imoralitas rohani. Bukan perzinahan yang saudara lakukan, kelihatan sebagai perzinahan. Tapi ini satu perzinahan secara roh. Ketika rohmu melayani roh mamon, rohmu melayani kepentinganmu sendiri, rohmu melayani apa yang engkau mau, rohmu menyembah, wah aku hebat. Saudara, itulah perzinahan rohani. Ketika kita ada kesombongan dalam hidup kita, itulah perzinahan rohani. Dan Tuhan berkata, aku akan memberikan kepada setiap kamu sesuai dengan perbuatan. Dan Tuhan mengharapkan gereja Tuhan, engkau harus menang. Engkau harus bertobat, engkau harus berbalik. Karena siapa yang menang, Tuhan berkata dia akan memerintah bersama dengan aku dengan tongkat besi. Dan aku akan memberikan bintang fajar. Biar saudara, mari kita mau persilahkan Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan memenuhi engkau kalau di dalammu ini rohnya enggak cocok. Roh Kudus itu roh yang kudus, roh kebenaran. Tapi kalau kita menyimpan hal-hal yang kotor, yang enggak cocok, persinahan rohani, Roh Kudus tidak akan memenuhi kita. Karena itu Tuhan berseru bertobat, buang. Supaya Roh Kudus ini bisa memenuhi hidupmu. Dan yang selanjutnya dikatakan kepada gereja di Sardis. Saudara, Sardis ini adalah satu kota yang mewah. Kota yang perekonomiannya bagus. Makmur, mewah. Dan ternyata di sini pesan Tuhan tajam. Ya, dikatakan kamu punya reputasi gereja yang hidup. Tapi sebetulnya kamu itu sudah hampir mati. Performance-nya bagus. Karena semua hal yang kita pakai ini hanya penunjang. Tuhan itu tidak melihat kepada semuanya ini. Tuhan gak melihat kepada kehebatan. Tuhan, God is after your heart. Tuhan mencari hatimu. Dan di Sardis ini Tuhan berkata, aku yang punya 7 roh. Dan 7 bintang di tanganku. Artinya Roh Kudus itu asalnya dari Tuhan. Kalau kamu cuma buat-buat, kelihatannya gerejanya hidup penuh dengan roh. Tapi cuma buat-buat. Ketika engkau berbahasa roh, tapi bahasa roh itu hanya di mulutmu. Lebih baik berhenti, saudara. Tutup. Perbaiki hatimu dulu. Biar hatimu kembali kepada Tuhan. Baru ketika hatimu benar dengan Tuhan, engkau betul-betul terhubung dengan Allah yang hidup, maka engkau berkata-kata dengan bahasa roh. Apa itu artinya? Ketika Tuhan berkata, kamu itu reputasi baik, tapi di dalamnya mati. Artinya kamu itu kosong. Engkau itu kering. Hanya tinggal tunggu waktu aja diinjak. Dalamnya kosong, diinjak, hancur. Sudah hampir mati, Tuhan berkata. Dan di dalam 2 Timotius 3, Rasul Paulus berkata, di zaman-zaman akhir akan datang masa yang sukar. Salah satunya yaitu orang melakukan ibadah tanpa mengakui kuasa Tuhan di dalam ibadah.
beribadah, yes, tanpa kuasa Tuhan. Jadi ibadah itu hanya untuk, ya pokoknya kita sudah lega atau sudah ibadah, kewajiban 2 jam sudah selesai. Pokoknya musiknya sudah baik, nyanyinya sudah baik, khotbahnya bagus ya. And that's it. That's not what God is after. Ibadah tanpa mengakui kuasa Tuhan. Ketika kita mengakui ada Tuhan yang berkuasa. Saudara, Yohanes berhadapan dengan Tuhan. Itu menimbulkan takut akan Tuhan. Siapa yang ada di hadapanmu? Saya berbicara gak berani sembarangan. Ada Tuhan. Saudara datang ibadah, mungkin sekarang ibadah online. Saudara tahu ada Tuhan melihat hatimu. Apakah engkau sungguh-sungguh beribadah? Karena itu Tuhan berkata kepada jemaat ini, bangun, ayo bangun. Kuatkan apa yang masih tersisa. Sampai engkau bisa menang. Dipakai jubah, diberi jubah. Jubah kebenaran. Sehingga namamu tidak akan dihapus dari buku kehidupan. Biar seruan Tuhan ini bukanlah seruan penghakiman. Tapi dia menyerukan supaya engkau selamat. Supaya engkau bertobat. Sehingga kepada jemaat yang selanjutnya, ini adalah satu-satunya jemaat yang ditaruh di sini. Yang melakukan apa yang Tuhan katakan, yaitu jemaat yang taat di dalam kasih Philadelphia. Kasih persaudaraan. Dan Tuhan menampakkan dirinya, aku adalah yang kudus dan yang benar. Kudus dan benar. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka kasihmu harus dilakukan di dalam kebenaran. Kasihmu harus dilakukan dalam kekudusan. Dan dikatakan, aku punya kunci Daud. Mungkin ini kalau kita bicara tentang ini bisa satu khotbah tersendiri. Tapi Tuhan pegang kunci Daud. Kunci Daud ini yang membuka. Tidak ada satupun yang bisa nutup. Ditutup, tidak ada satupun yang bisa buka. Kenapa kok Daud? Karena Daud, kalau sudah lihat Daud, dia dikenal karena dia suka menyembah Tuhan. Ketika saudara menyembah Tuhan seperti Daud dengan segenap hatimu, maka engkau membuka satu pintu, portal ke surga dengan penyembahan. Wow, ini satu jemaat yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin orang mengasihi Tuhan tanpa menyembah Tuhan. Tak mungkin. Kamu bilang aku ngasihi Tuhan tapi gak pernah nyembah Tuhan. Tidak mungkin. Ketika engkau mengasihi Tuhan, maka engkau mulai menyembah Tuhan. Hidupmu ini penyembahan. Penyembahan bukan hanya menyanyi saudara. Tapi ketika engkau berdoa, ketika engkau membaca firman, engkau bawa hatimu, ini semua penyembahan. Dan ini kunci yang membuka pintu dalam hidupmu yang tidak akan bisa ditutup oleh siapapun juga. Dikatakan Tuhan mengatakan, aku tahu perbuatanmu. Karena engkau mempunyai kekuatan yang kecil. Tapi engkau sudah memelihara firman-Ku dan tidak menyangkal namaku. Saudara, yang Tuhan mau bukan orang yang hebat. Tapi justru Tuhan pilih orang yang lemah. Orang yang bodoh menurut kacamata dunia. Orang yang tidak bisa apa-apa. Justru ini yang dipilih Tuhan. Dan inilah orang-orang Philadelphia. Walaupun mereka lemah tapi mereka taat. Mereka pegang firman Tuhan. Mengasihi Tuhan. Itu artinya menurut firman-Nya.
Mari kita minta pada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan. Aku mau mengasihi, aku mau menurut, tolong aku Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, bahkan musuhmu sendiri akan datang kepadamu. Yang akan berkata, sungguh Tuhan mengasihimu. Yang ngomong Tuhan mengasihimu bukan pendetanya, bukan dirinya sendiri. Tapi justru musuhnya yang berkata, iya ya. Sungguh ya, aku lihat Tuhan itu sungguh mengasihi engkau. You don't need to prove anything. Engkau tidak perlu membuktikan apapun. Yang perlu engkau lakukan, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Maka Tuhan akan membuat bahkan musuh-musuhmu sekalipun mengakui. Ya, hidupmu diberkati karena engkau mengasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi engkau. Dan Tuhan berkata yang menang, dia akan menjadi pilar. Saudara, pilar berbicara tentang sesuatu yang tidak akan keluar dari rumah Tuhan. Diam di situ, menopang rumah Tuhan. Orang-orang yang menyembah Tuhan di dalam kasih, mereka akan menjadi pilar-pilar rumah Tuhan, di mana rumah Tuhan ini akan berdiri. Dan dikatakan di pilar itu Tuhan akan tulis nama Tuhan, nama kota Tuhan, dan namanya Yesus, miliknya Tuhan. Sungguh ini milik kepunyaanku yang membawa namaku. Dan kepada jemaat yang terakhir, Laodikia sama dengan Sardis. Ini jemaat yang diberkati, sangat makmur. Jadi saudara perhatikan, justru ketika mereka mengalami keadaan yang enak, diberkati. Justru disitulah teguran Tuhan yang paling keras, yaitu kepada Sardis, Laodikia. Jadi ini membuat kita harus hati-hati. Kita sekarang di dalam sejarah gereja, kita mengalami waktu yang sangat diberkati dalam sejarah gereja. Betul, mungkin ada penganiayaan, tapi secara umum gereja-gereja diberkati sampai banyak orang kepengen jadi pendeta, betul? Tapi justru di sini kita harus berhati-hati. Dan Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan dirinya, aku adalah amin. Aku adalah ya, benar. Aku adalah saksi yang setia dan benar. Apa yang aku katakan benar, ketika aku memberikan kesaksian itu benar. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Dan aku adalah sumber daripada segala ciptaan. Dan Tuhan berkata, aku tahu pekerjaanmu. Bahwa engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi seperti bintang, ya kasih bintang aja di tengah-tengah. Enggak jelek, tapi juga enggak bagus-bagus banget. Ya oke lah. Dan banyak dari kita berpendapat selama kita oke, wis bisa masuk pinggirannya surga, wis oke. Jangan kita berusaha cuma masuk ya satu langkah. Kenapa kok kita bahaya di jalan situ? Tapi Tuhan berkata, tapi engkau tidak bisa melihat. Engkau buta. Engkau melihat, engkau kira keadaanmu oke. Tapi engkau tidak bisa melihat bahwa sesungguhnya keadaanmu mengenaskan, telanjang, miskin. Kenapa? Buta. Karena tidak bisa melihat. Coba kalau dia melihat, dia pasti sudah ambil baju, betul? Masalahnya matanya nggak ngelihat. Tidak bisa melihat visi daripada Tuhan. Yang dilihat duit. Yang dilihat hidupku, keluargaku. Yang penting aku comfort, nyaman, keluargaku nyaman. Aku punya rumah, punya mobil, punya yang enak. Tapi Tuhan berkata, aku bersaksi dengan benar atas hidupmu bahwa engkau sebetulnya telanjang dan miskin.
engkau tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Mungkin kau pergi gereja tapi engkau tidak pernah makan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, aku ngetok-ngetok di luar pintu. Siapa yang diketok? Gereja. Tuhan bukan mengetok tempat lain, Tuhan mengetok gereja. Di dalam gereja tidak ada hadirat Tuhan. Dia mengetok di pintu. Dan dia berkata, kalau engkau bertobat, kau buka pintu, baru engkau makan semeja dengan aku. Ketika engkau merasa ya wis sudah puas ibadah, puas kebaktian, puas aku kerja buat Tuhan. Ya bintang 3 saja. Tapi engkau tidak pernah mendapatkan hadirat Tuhan di dalam hidupmu. Ini engkau berada di dalam satu bahaya besar. Kenapa kok bahaya? Karena engkau pikir it's okay, everything is okay. Gak apa-apa. Tapi sebetulnya Tuhan berkata, aku mau muntahkan kamu dari mulutku. Mari gereja Tuhan. Kalau engkau di dalam hidupmu tidak pernah merasakan hadirat Tuhan. Ini saatnya Tuhan berkata engkau harus kembali. Buka pintu hatimu. Ketika Tuhan sudah mengetok-ketok. Kalau engkau tidak membuka, bagaimana dia mau masuk? Tuhan tidak akan mendobrak pintumu. Engkau harus membuka pintu hatimu. Dan Tuhan berkata, bagi yang menang, dia akan duduk bersama dengan Tuhan di tahta. Saat ini, ketika Tuhan sudah berseru-seru kepada gerejanya, kepada kaki Dian, dia berseru-seru, ayo bertobat. Dan kitab Wahyu diawali dengan seruan kepada gereja Tuhan sebelum kegoncangan yang dahsyat akan terjadi. Sebelum sesuatu yang lebih dahsyat dari ini. Saat ini engkau mungkin berada di rumah lockdown, enak. Di rumah saja, duduk-duduk di rumah, tidur, mungkin makan di rumah. Tapi nanti akan datang kegoncangan yang akan lebih dahsyat. Kau gak bisa cuma duduk-duduk di rumah. Kegoncangan yang akan terjadi lebih dahsyat, kau mungkin harus lari. Dan inilah saat dimana Tuhan manggil gerejanya. Ini saat ketika engkau mau merespon, maka Tuhan akan memberikan tanda. Siapa yang mau ditandai oleh surga, maka itulah orang-orang yang hatinya mau berkata, hatinya mau merendahkan diri, hatinya mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan mau berkata, ya Tuhan, aku mau kembali kepada kebenaran, kembali kepada Roh Kudus. Ampuni kesombonganku, ampuni kalau ada roh-roh penyembahan akan berhala-berhala di dalam hidupku. Mau itu berhala uang, mau itu berhala entertainment, mau itu berhala kenyamanan hidup, mau itu berhala kesuksesan, jabatan, kehebatan engkau bekerja. Biar kita mau letakkan semuanya di hadapan Tuhan. Tuhan mau engkau menang. Tuhan mau engkau kembali bersama-sama dengan Dia. Ku buka hati untuk jemaat berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu.
Ku buka hati untuk berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk caramu, berserah penuh di hadiratku. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Biar saat ini di mana kita memperingati Pentakosta, biar kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Ketika Dia masih menawarkan Roh Kudus-Nya, Dia masih menawarkan pintu kembali, pintu pertobatan. Jangan engkau anggap remeh. Kesempatan mungkin tidak akan datang kedua kalinya. Mungkin engkau kekuatanmu lemah, tapi Tuhan ingin melihat hati yang berseru, "Yes Lord, aku mau Tuhan, tolong aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Aku mau kembali kepadamu Tuhan, aku mau bertobat." Shikiraya ramatoko ya rabas. Biarkan Roh Kudus-Nya menyelidiki hatimu. Buka pintu hatimu. Silakan Dia menyelidiki hatimu, menyelidiki keluargamu. Shekereya rahnokoro yara layere lalala maso. Tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Shikiraya lamaya ramaso. Kami kembali, kami kembali, kami kembali. Oro ya la 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 mashe. Kiraya lava lava ya ramaso. Maya Ramatuko. Yes Lord, biar segala hal-hal di dalam hati kami yang menentang Kau, kami mau runtuhkan. Kesombongan kami mau runtuhkan. Penyembah-penyembah berhala kami mau runtuhkan. Shekeya radelo lahye kaya rabosu. Yara la matoko yara maso. Yara matoko yara ma. Yes Lord. Dan kami katakan Tuhan, kami mau kembali. Kami gerejamu kembali. Kami mau kembali mengasihi Tuhan. Kami kembali kepada kasih. Yes Lord. Yes Lord. Tuhan, biar hari ini Tuhan, surga melihat hati kami. Pintu surga terbuka. Biar Engkau membuka pintu atas kehidupan kami. Pintu yang tidak bisa ditutup oleh siapapun juga. Dan biar kami mau datang kepadamu Tuhan. Nyalakan kembali api kasih-Mu Tuhan.
Engkau singkirkan segala abu-abu di dalam kehidupan kami. Kotoran-kotoran yang menghalangi nyala api-Mu Tuhan. Bersihkan, bersihkan. Kami mau hidup kami dibersihkan. Keluarga kami dibersihkan. Keuangan kami dibersihkan. Tuhan, biar kami menghargai suara-Mu, menghargai hati-Mu, menghargai hati-Mu yang mengasihi kami. Sungguh Engkau merindukan gereja yang kembali kepadamu. Dan kami tahu Tuhan, Roh Kudus sanggup. Tuhan berkata bukan dengan kekuatan, keperkasaan, tapi dengan Roh-Ku, kata Tuhan. Kami mau Tuhan. Dan Roh-Mu yang akan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, mujizat-mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kerjakan Tuhan, penuhi gereja-Mu Tuhan. Kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biar Engkau kirim kami Tuhan sebagai api-api Tuhan. Kaki Dian yang menyinari dunia ini dengan sinar yang terang. Terima kasih. Kerjakan pekerjaan-Mu. Kami percaya Engkau sanggup membawa kemenangan yang dahsyat di dalam hidup kami. Dan kami juga akan menerima berkat yang daripada surga. Kami arahkan hati kami ke atas. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dan kiranya Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Memberikan kasih karunia. Dan Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. The rock on which I stand. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. Strong in battle, strong in mercy, the Lion and the Lamb. Your forgiveness knows no boundaries, just lift in your hand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand. Jesus Christ, the rock on which I stand.